Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa Tuhan itu kok kayaknya jauh banget ya? Doa-doa rasanya nggak nyampe gitu. Nah, kali ini kita mau coba gali satu teks, judulnya Semakin Dekat, Allah Tak Lagi Jauh. Menarik judulnya. Iya kan? Sumber ini tuh nunjukin perspektif yang agak beda. Bukan kita yang susah payah mendekat, tapi justru katanya Allah yang terus bergerak makin dekat sepanjang sejarah. Oh, jadi inisiatifnya dari Allah ya? Betul. Fokus kita kali ini, kita bakal telusuri gimana teks ini ngelihat jejak kedekatan Allah itu. Mulai dari Taman Eden, terus sampai Roh Kudus yang katanya diam di dalam diri kita. Dan kenapa kok udah sedekat itu, kadang kita masih aja merasa jauh. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Siap, mari kita lihat. Oke, teks ini langsung to the point nih. Katanya Allah itu nggak menjauh, tapi malah Dia yang terus mendekat. Kita lihat contohnya ya, dari perjanjian lama dulu. Di Kejadian itu kan disebut Allah jalan-jalan bareng Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, Kejadian 3 ayat 8 itu ya. Heeh. Terus dia ngomong langsung jelas banget sama Nuh di Kejadian 6. Bahkan sama Abraham, itu kayak ngobrol langsung gitu pas manggil dia. Jadi pola awalnya tuh komunikasi yang ya langsung banget. Yang menarik di sini sebetulnya itu inisiatif ilahi yang konsisten itu loh. Teks ini kan nekenin banget ya, ini bukan kita manusia yang usaha cari jalan ke atas ke surga. Tapi justru Allah yang berinisiatif turun, mendekat. Jadi kayak pola ya, bukan kejadian random gitu. Iya, persis. Teks ini ngebacanya sebagai sebuah pola, sebuah gerakan yang progresif dari Allah menuju ciptaannya, bukan sekedar kebetulan aja. Nah, dari komunikasi langsung ini, terus teksnya ngebawa kita ke lompatan besar di perjanjian baru. Wah, ini jadi menarik banget sih. Allah ngambil rupa manusia dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 ya, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, itu dia. Teksnya tuh nge-highlight banget realitas fisiknya. Dia jalan, makan, nangis, ngajar. Bener-bener hadir gitu loh di tengah-tengah manusia. Iya. Bukan lagi cuma suara dari langit, tapi ya pribadi utuh. Bisa disentuh, bisa dilihat. Dia nyentuh orang sakit, dengerin yang tertindas. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini kan perubahan yang fundamental banget. Teks ini memposisikan Yesus sebagai puncak kedekatan Allah secara fisik. Puncak kedekatan fisik ya. Iya, konsep Allah yang mungkin tadinya terasa jauh di atas sana gitu kan, sekarang jadi Immanuel, Allah bersama kita. Itu pergeseran cara pandang yang luar biasa tentang gimana Allah mau berelasi sama kita. Oke, terus setelah Yesus naik ke surga nih, ceritanya nggak berhenti di situ kan? Teks ini lanjut menyoroti janji Yesus soal penolong lain, yaitu Roh Kudus. Iya, Yohanes 14 ayat 16. Dan menurut teks ini, disinilah letak kedekatan yang paling ultim gitu. Roh Kudus itu nggak cuma nyertain dari luar, tapi diam di dalam setiap orang percaya. Di dalam ya? Iya. 1 Korintus 3 ayat 16 itu kan bilang, nggak tahukah kamu itu bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi secara teologis nih, Allah sekarang ada di level internal, lebih dekat lagi dari sebelumnya. Nah ini langsung munculin pertanyaan penting kan, yang juga disinggung di teks ini. Kalau Allah udah sedekat itu ya, secara internal lewat Roh Kudus, kok bisa banyak orang masih merasa kosong atau susah gitu dengar suaranya? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana jawabannya menurut teks ini? Jawabannya menurut teks ini, itu bukan lagi di jarak fisik. Udah nggak relevan ngomongin jarak. Tapi lebih ke soal relasi, kualitas hubungan. Oh, jadi kayak gangguan sinyal gitu ya di pihak kita, bukan pemancar Tuhannya yang lemah. Bisa dibilang gitu. Teks ini ngarahinnya ke perlunya kita sadar akan kehadirannya yang sebetulnya konstan itu. Terus perlu ada kesediaan nyerahin diri dan ya nyediain ruang hening buat dengerin. Keheningan ya? Iya, tanpa elemen-elemen relasional ini, ya kedekatan teologis tadi jadi susah dirasain secara pengalaman hidup gitu. Teksnya ngasih analogi bagus deh buat ini. Kayak anak kecil yang bisa ngenalin suara bapaknya di tengah keramaian. Atau domba yang kenal suara gembalanya. Yohanes 10 ayat 27 itu ya. Artinya apa? Ya ini soal melatih kepekaan batin kita. Teks ini bedain banget antara sekedar tahu tentang Tuhan, yang cuma teori,
sama benar-benar mengenal Dia, relasi yang hidup. Dan ini nyambungnya ke penekanan soal identitas kita. Sebagai anak Allah, Roma 8 ayat 15 kan bilang, kita terima roh yang jadiin kita anak, makanya kita bisa manggil, ya Aba, ya Bapa. Bukan hubungan majikan hamba ya. Bukan juga sekedar teman, tapi keluarga. Intim gitu. Nah, teks ini kayaknya mau bilang kalau kita sadar identitas kita sebagai anak ini, itu jadi kunci buat ngebuka relasi yang nyata, yang hidup dengan Allah lewat Roh Kudus yang udah ada di dalam kita. Jadi ini refleksi penting banget nih buat kamu yang dengerin. Kalau hari-hari ini ngerasa Tuhan kok jauh ya, mungkin bukan Dia yang pindah tempat. Mungkin aja kayak kata teks ini, kita yang belum secara sadar nyiapin ruang tenang di hati buat nyambut dan dengerin Dia yang sebenarnya udah dekat banget. Iya, betul. Secara praktis, teks ini ngajak kita mulai dari keheningan itu tadi. Undang Roh Kudus secara aktif. Bukan cuma biar Dia hadir aja, tapi biar Dia benar-benar menguasai hati kita. Tujuannya nggak cuma buat diri sendiri aja ya. Enggak, tujuannya lebih dari itu. Supaya hidup kita yang nyambung sama sumbernya itu bisa jadi terang, jadi berkat buat dunia di sekitar kita, yang juga nungguin cahaya itu. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi yang kepikiran dari diskusi kita. Yang mungkin nggak eksplisit dibahas tadi, tapi nyambung banget. Kalau Roh Kudus benar-benar diam di dalam kita, sedekat ini, sedekat napas kita sendiri, gimana seharusnya kenyataan sehebat itu mengubah cara kita berinteraksi sama orang lain? Cara kita ngomong, cara kita bawa diri sehari-hari. Itu pertanyaan bagus buat direnungkan. Iya kan? Sesuatu buat kamu renungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.